Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada tanggal 18 Al-Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan 27 Agustus 2021. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rangkaian nikmat-Nya untuk kita semua. Insyaallah nikmat Allah ini akan kita bawa untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita semua bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan dengan seringnya kita memperbanyak sholawat, sudilah kiranya nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyafaatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini judul tema kita yaitu berusaha agar kita melakukan yang terbaik, walaupun hal itu kecil menurut penilaian kita, bisa saja itu besar dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam kitab tafsir didefinisikan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, berusaha dengan seluruh potensi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga menghindar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah membagi ibadah itu menjadi dua. Ada ibadah dalam rangka menjalankan ketaatan, ada ibadah dalam rangka menjauhi kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali Zainal Abidin memberikan kita nasihat. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan beliau bisa kita jadikan panduan ketika kita menjalankan
aktivitas kehidupan ini. Pertama, beliau mengatakan Allah menyimpan 3 hal dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyimpan ridhonya di dalam ketaatan. Secara sederhana bisa kita ambil suatu natijah, kita tidak boleh meremehkan ketaatan, walaupun ketaatan itu kecil sekali nilainya di hadapan kita. Sekecil apapun kebaikan itu, jangan pernah kita sepelekan. Kenapa? Bisa saja di perbuatan yang kecil itu ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih, hal ini terjadi, tapi bukan pada masa kita, pada masa Bani Israel. Seorang wanita tunasusila yang mengumbar auratnya, yang menjual harga dirinya. Di tengah perjalanan, panas sangat terik sekali. Apa yang ia lihat? Ia melihat seekor anjing. Anjing itu menjilat ke tanah. Muncul rasa iba, muncul rasa kasih sayang kepada binatang itu. Wanita ini tidak baik dalam kacamata kita. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan, ia turun ke dalam sumur. Ia buka sepatunya yang terbuat dari kulit itu, ia angkat air itu, lalu ia minumkan. 3 hal yang tidak bernilai menurut kita, tapi bisa saja di situ ada ridho Allah. Pezina tak baik. Sepatu, tempat kaki diinjak tak baik. Anjing dalam kacamata kita adalah binatang yang haram. Tapi bisa saja di dalam itu ada ya ridho Allah. Apa yang terjadi? Karena kasih sayangnya, karena seorang wanita pezina ini menganggap kebaikan sekecil itu tetap kebaikan, ia kasih minum biiznillah, dengan izin Allah. Allah bukakan taufiknya dengan melalui wasilah amalan yang sangat remeh-temeh tadi. Allah berikan pintu taubat untuk dirinya. Dan di dalam hadis sahih tersebut dijelaskan wanita ini masuk surga. Pertama yang disampaikan oleh Ali Zainal Abidin, jangan pernah menganggap remeh-temeh terhadap satu kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak berharga di mata kita. Tetaplah berbuat baik walaupun kecil di mata manusia. Bisa saja itu besar dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemurkaan Allah terletak pada perbuatan maksiat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Jangan pernah menganggap perbuatan yang tak baik itu, walaupun dia kecil, tetap dia tidak baik. Bisa saja ketika seseorang melakukannya, walaupun dia kecil, dan ini mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita bicara binatang yang menjorokkan menurut penilaian kita, tapi kali ini kita bicara binatang yang kita sayangi. Apa itu? Seekor kucing. Seorang muslimah luar biasa amal ibadahnya, sholat malamnya, baca Al-Qur'annya luar biasa.
Kenapa Allah campakkan dirinya ke lembah api neraka? Gara-gara ia tidak peduli kepada seekor kucing. Seberapa sih makanan untuk kucing? Yang ia butuhkan juga sisa-sisa makanan kita. Tapi ini orang tidak punya hati nurani. Ia siksa dengan memasukkan kucing itu ke kamarnya tanpa makanan. Akhirnya kucing itu mati. Kata Rasul, perempuan itu Allah campakkan ke dalam api neraka. Segudang ibadahnya, tapi dia tidak punya hati yang tulus. Dia tidak punya kelembutan kepada makhluk Allah, yaitu seekor kucing. Yang ketiga, Allah menyimpan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya. Oh, ini pelajaran berharga untuk kita. Siapapun yang Anda temui, siapapun yang Anda jumpai, Anda harus yakinkan bahwa dia lebih baik dari kita. Jangan pernah sumpah serapah seseorang. Jangan pernah caci maki seseorang. Bisa saja orang yang kita anggap hina, dia adalah walium min Allah, wali Allah, kekasih Allah. Hati-hati betul kita. Karena kata Ali Zainal Abidin, di antara sekian hamba-hamba Allah ini, ada satu hamba yang Allah kasih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat dan sederhana ini, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Lakukanlah kebaikan itu. Sekecil apapun lakukanlah. Dan tinggalkan perbuatan yang tak baik itu. Walaupun dia kecil, bisa saja ini mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap remeh, menganggap hina hamba-hamba Allah. Bisa saja hamba tersebut adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.